الفاتحة. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. ثواب كلمة التوحيد لا إله إلا الله. فهل كلمة توحيد لا إله إلا الله. قال الله تعالى berfirman, ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. Daraballahu mathalan, Allah memberikan perumpamaan, kalimatan thayyibah, kalimat yang baik, yaitu kalimat tauhid. Kasyajaratin thayyibah, seperti pohon yang baik. Asluha, akarnya, thabitun, menancap kuat dalam bumi. Wa far'uha, dan dahan-dahannya, fis sama, menjulang tinggi ke arah langit. Dia memberikan ukulaha, buah-buahannya, kullahinin, setiap masa. Inni rabbiha, dengan izin Tuhannya. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma wa ghairuh, al-kalimatut thayyibah, maknanya kalimat thayyibah dalam ayat ini, hiya la ilaha illallah. Dari Allah Subhanahu wa ta'ala menyamakan, memberikan perumpamaan dalam ayat ini. Kalimat tauhid diserupakan dengan pohon yang kuat, yang mana sudah dijelaskan langsung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis yang sahih. Dalam Bukhari juga ada, bahwa perumpamaan syajarah thayyibah itu adalah pohon kurma. Pohon kurma itu adalah satu pohon yang berbeda dengan pohon yang lainnya. Semua dari pohon kurma itu bermanfaat, mulai akarnya, daunnya, dahannya, batangnya, kurmanya. Bahkan kurma ini memiliki fase-fase. Kurma ini memiliki fase-fase sebelum jadi kurma yang matang. Dan fase-fase dari kurma itu pun mulai awal bisa dimanfaatkan. Tidak seperti kebanyakan pohon yang hanya bisa dimanfaatkan, bisa dirasakan kenikmatannya ketika dia matang saja. Nah, begitulah orang iman. Orang iman itu hidupnya bermanfaat. Di mana saja dia berada, kapan saja, dalam kondisi apa saja. Apapun yang terjadi kepada dia bermanfaat untuk dia. Baik keburukan ataupun kebaikan. Maksud keburukan itu musibah, kesehatan maupun sakit pun jadi keberuntungan. Dan dia memberi manfaat
kemana-mana. Wujudnya jadi manfaat bagi orang-orang yang di sekitarnya. Dan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi disebutkan, pohon iman, pohon kalimat tauhid ini diserupakan oleh Nabi aslu al-iman usuluha. Iman sebagai akarnya, al-iman usuluha. Kemudian batang utamanya adalah sholat. Jadi sholat itu diibaratkan sebagai batang utama. Jadi batang yang paling besar. Jadi dasar akarnya adalah iman. Kalau tidak ada iman, tidak mungkin ada kebaikan-kebaikan. Perwujudan iman yang pertama kali bentuknya tanda ada keimanan, ada salat. Maka la khaira fi dinin la salata fih. Tidak ada kebaikan dalam agama yang tidak ada salat di dalamnya. Kalau amalan lain tuh masih ada keringanan-keringanan, tapi kalau salat tidak ada keringanan. Enggak bisa berdiri, duduk, enggak bisa duduk, garing miring, enggak bisa baring miring, terlentang, akan menggerakkan kepala, enggak bisa menggerakkan kepala, isyarat dengan mata, enggak bisa menggerakkan mata, berarti mati. Ya, sudah enggak bisa lagi sudah. Maka dahan utamanya, pokoknya batang utamanya adalah salat. Kemudian faraknya az-zakah. Cabang-cabangannya adalah zakat. Ini langsung dari Nabi, bukan dari karangan ulama. Bunganya adalah at-ta'adzi fillah. Siap mujahadah untuk mencari ridha Allah. Nah, ini bunganya. Jadi orang caranya biar imannya itu berbunga, bisa menghiasi yang lainnya, seperti satu pohon yang ada bunga jadi indah. Caranya bagaimana? At-ta'adzi fillah, siap mujahadah. Makanya di hadis yang kita baca yang kemarin, orang itu akan menjadi orang yang sangat beruntung di dunia kalau wabadanan 'alal bala'i sabira, punya badan yang siap mujahadah untuk keuntungan akhiratnya. Karena manusia itu ya semuanya pada siap mujahadah, cuman mujahadah untuk agama ini yang berat. Orang kalau disuruh sekolah, walaupun sudah tua sekali, masih banyak yang mau. Namanya S2, S3 itu umurnya sudah bukan kepala 3 lagi, sudah kepala 5, kepala 6, sampai tanpa kepala sudah. Masih mau. Tapi coba kalau urusan agama. Baru ngaji sebentar, saya sudah tua Pak, makomi saja. Karena beda, sekolah nggak ada pahalanya, ringan. Ngaji ada pahalanya, maka hanya orang tertentu yang dipilih oleh Allah. Siap melakukan mujahadah demi agama. Siap berdiri panjang untuk sholat. Ya, siap berdiri panjang untuk sholat. Itu sudah pendek itu. Dalam hadis sahih disebutkan di Bukhari, Nabi sholat maghrib dengan alif lam mim shad al-a'raf, lengkap dari awal sampai akhir. Baru 3 ayat saja sudah ngeluh. Gimana ini? Siap berdiri untuk sholat. Insyaallah. Lah sepanjang itu masih ngantuk, kalau pendek kan belum bangun, bukan ngantuk lagi. Belum bangun. Makanya Al-Imam Al-Auza'i
Termasuk bentuk mujahadah beliau, Abdurrahman Al-Auza'i. Beliau ini diceritakan ada tamu ke rumahnya. Ada tamu datang ke rumah beliau, seorang perempuan, melihat tempat sholatnya Imam Auza'i itu. Biasanya orang-orang soleh terdahulu itu dalam rumah itu ada tempat sholat khusus untuk tahajud. Nah, tempat sholat itu basah seperti kena ompolnya anak kecil. Maka tamu ini langsung ngomel-ngomel, bilang kepada istrinya Imam Al-Auza'i, kamu ini kalau ngerawat anak yang baik, masa jaga anak gak bisa sampai anaknya kencing di tempat sholatnya seorang imam besar. Maka istrinya menjawab, kamu ini baru datang, belum tanya sudah marah. Itu memang perempuan itu begitu, marah dulu mikir belakangan. Biasanya begitu, kalau nggak begitu ya belum pernah ditemukan. Maka akhirnya beliau bilang, ini bukan kencingnya anak kecil, ini bekas tetesan air matanya Auza'i ketika sholat di malam hari. Ini setiap hari itu nangisnya sudah seperti cairan kencing saking banyaknya. Mungkin tempat sholat kita juga basah juga, tapi lain, bukan dari mata, dari mulut. Tes. Ya, ini namanya bukan at-ta'adzi fillah, ini namanya. Ini namanya tidak serius dalam berhubungan dengan Allah. Maka siap mujahadah ya, di dalam mengamalkan agama Allah. Dalam satu hadis, satu riwayat dari Imam Auza'i, man tala salatuhu hawwanat alaihi al-qiyam yaumal qiyamah. Siapa yang ketika sholatnya dipanjangkan, maka Allah akan meringankan ketika dia berdiri pada hari kiamat itu nggak terasa capek. Sudah capek sholat di dunia, di akhirat udah nggak capek lagi. Tapi kalau kurang capek, takutnya di akhirat capek, makanya dicapek-capekkan aja di dunia itu. Bagaimana? Insyaallah? Satu juz, ya? Kalau ada yang jatuh bingung gitu nanti. La ilaha illallah. Kemudian daun-daunnya adalah khuluq al-karimah, akhlak yang baik daunnya. Oh, kan nggak ada daunnya ya jadi kaktus, sama sekali tidak indah. Maka sesuatu yang tidak ada akhlaknya maka akan berkurang keindahannya. Innar rifqa la yudau fi syai'in illa zanah wa la yunza'u an syai'in illa syanah. Wa innallaha yu'ti birrifqi ma la yu'ti ala ghairihi atau kama jaa fi riwayat. Jadi akhlak itu ditaruh di mana aja menjadi kebaikan. Sedangkan akhlak itu dicopot, kelembutan dicopot dari mana saja kecuali menjadi tidak indah. Makanya lembut. Akhlak yang baik, ya, termasuk akhlak itu adab. Adab dalam memegang Quran, adab dalam ngaji, adab dalam sholat, dan seterusnya. Kemudian buahnya, dari hadis itu disebutkan buahnya apa? Buahnya menjaga al-kaffu an maharimillah. Kalau sholatnya benar, zakatnya sudah dikerjakan, siap mujahadah, akhlaknya baik, pasti hasil akhirnya akan menjauhkan diri dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Al-kaf an maharimillah. Nah, ini makanya pohon iman ini perlu kita tanamkan di dalam diri kita, disempurnakan semua apa yang dicontohkan oleh Nabi tadi. Insyaallah semua niat. Dan Allah berfirman, "Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti
fil hayatid dunya wa fil akhirah. Orang itu kalau di dunia dia beriman dengan iman yang baik, maka ketika ditanya mungkar dan nakir di kuburan, Allah akan memberikan ilham kepada dia tentang kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sehingga mudah menjawabnya. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala qultu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man as'adun nasi bi syafa'atika yaumal qiyamah. Siapakah manusia yang paling beruntung dengan syafaatmu pada hari kiamat? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi syafaat itu, kalau syafaatul uzma itu adalah haknya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu mensyafaati manusia yang tidak dihukumi menuju kepada hisab, itu syafaatul uzma. Hanya Nabi saja. Kemudian setelah itu para nabi memberi syafaat, orang mati syahid memberi syafaat, para ulama memberi syafaat. Bahkan dalam hadis likulli mu'minin syafa'ah, masing-masing orang iman itu punya syafaat. Ya, masing-masing orang iman itu punya syafaat, tergantung derajatnya masing-masing. Bahkan dalam hadis lain disebutkan ada orang di kalangan umat ini yang bukan nabi, bukan rasul, dia memasukkan surga dengan syafaatnya dengan jumlah yang begitu banyak, lebih banyak dari jumlahnya kabilah-kabilah di Arab pada waktu itu, atau kambing-kambing yang ada di kabilah Arab pada waktu itu. Sangat banyak. Ya, tergantung derajatnya masing-masing untuk mensyafaati itu. Makanya dalam hadis lain disebutkan, dalam satu hadis disebutkan, aksiru min ma'arifil muslimin fa inna likulli aksiru min ma'arifil mu'minin fa inna likulli mu'minin syafa'ah, atau kama jaa fil hadis. Perbanyaklah kenal orang iman, karena kamu enggak tahu, mungkin orang yang kamu kenal itu yang akan menarik kamu menuju surga. Makanya jangan pernah merasa lebih baik dari siapapun. Ini dalam satu nasihatnya seorang ulama kepada putranya, ya bunayya kaifa tu'jibuka nafsuk. Bagaimana kamu ini merasa hebat, ma'annaka idza syi'ta antara man huwa khairan minka illa ra'aitah. Padahal kamu itu pengen melihat orang, kapan saja kamu pengen melihat orang yang lebih mulia dari kamu pasti bisa melihatnya. Maksudnya orang yang lebih mulia daripada kita itu bisa begitu banyak sekali. Dia menambahi, jangan pernah merasa lebih mulia dari seseorang sebelum dia di neraka, kamu di surga. Sebelum kita pastikan dia itu di neraka, kita di surga, jangan pernah merasa lebih baik daripada dia. Karena wali-wali Allah itu tersembunyi, nggak tahu. Yang kelihatannya begitu terkenal, ternyata di akhirat nggak ada yang kenal. Yang kelihatannya nggak ada yang kenal, justru di akhirat sana sangat terkenal. Yang dulu di dunia bagian khidmat, di akhirat ternyata jadi raja. Yang dulu dikhidmati, di akhirat masuk surganya paling belakang sendiri. Jadi ya sebagaimana di surat Hujurat itu disebutkan, la yashar qaumum min qaumin asa ayyakunu khairam minhum. Jangan pernah menghina, meremehkan satu kaum, jangan meremehkan kaum yang lain, karena mungkin saja yang dia remehkan lebih mulia daripada dia di akhirat. Inna Bani Aslam wa Ghifar wa Juhainah wa Muzainah khairun indallah min Bani Tamim wa Bani Asad wa Ghatafan, atau kama jaa fil hadis. Itu di Bukhari. Ada kabilah-kabilah yang enggak terkenal di kalangan orang Arab, itu kabilah Aslam, Muzainah, Juhainah, Ghifar.
Cuman di sisi Allah ternyata lebih mulia daripada kabilah-kabilah yang besar, Tamim, Asad, Ghatafan. Jadi kita ini harus menghargai semua orang iman, karena sangat malu kalau kita nanti ngelihat cuma dia. Ternyata loh kok di atas sekali pangkatnya. Saya kok di sini, dia di sana, bagaimana? Bihasbi imri'in minasyarr ay yahqira ahahul muslim. Cukuplah orang itu dikatakan buruk dalam hadis riwayat Tirmidzi ketika dia merendahkan temannya yang Islam. Makanya Nabi sudah memberi wanti-wanti kepada kita semua. La fadla li arabiyyin ala ajamiyyin wala ajamiyyin ala arabiyyin wala li abyada ala aswada wala li aswada ala abyada illa bittaqwa. Orang Arab tidak mengungguli orang Ajam tidak punya kelebihan melebihi orang Arab. Orang hitam tidak punya kelebihan melebihi orang putih tidak punya kelebihan melebihi orang hitam, illa bittaqwa. Yang membedakan, yang menjadikan fungsi kemuliaan adalah ketakwaan. An-nasu min Adam wa Adamu min turab. Semua kita dari Nabi Adam, semua dari tanah, sama-sama tanah. Jangan menyombongkan diri dari yang lain. Insyaallah semuanya. Kemudian dalam hadis riwayat Muslim disebutkan bahwa Allah berfirman, syafa'an nabiyyun wal malaikah wal mu'minun wa lam yabqa illa arhamar rahimin. Para nabi sudah memberi syafaat, malaikat sudah memberi syafaat, orang iman sudah memberi syafaat. Walam yabqa illa arhamar rahimin. Sekarang tinggal arhamar rahimin yang belum menampakkan rahmatnya. Maksudnya rahmat yang lebih lagi. Maka Allah mengeluarkan dari neraka satu qabdah, ambilan yang begitu banyak yang sudah hangus tanpa ada amal tuh, dikeluarkan langsung dimasukkan surga. Makanya dikatakan dalam satu hadis, Allah Subhanahu wa taala punya 100 rahmat. Satu rahmat diberikan oleh Allah di dunia ini. Jadi semua perkara yang kita lihat, saling cinta mencintai, saling sayang menyayangi, saling lindung melindungi, baik manusia maupun hewan dan sebagainya, semua kasih sayang yang ada di dunia ini hanya satu bagian dari rahmat Allah. Dan yang 99 kemana? Yang 99 disimpan untuk merahmati orang iman ketika di akhirat. Nah, kalau satu rahmatnya saja bisa kita lihat, kehidupan dunia itu sudah begitu indah. Bagaimana dengan 99 rahmat Allah yang disimpan untuk orang beriman? Semoga termasuk kita dapat bagiannya. La ilaha illallah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqad dhanantu, sungguh aku menyangka, ya Aba Hurairah wa Abi Hurairah, Allah yas'aluni, tidak akan bertanya, Allah yas'alani, tidak akan bertanya kepada aku, an hadal hadis, mengenai hadis ini, ahadun, seorang pun, awwala minka, yang lebih dulu daripada kamu. Jadi menunjukkan ya, bersegera ya, dalam kebaikan itu sangat dicintai oleh Allah, dan keterlambatan dalam ketaatan itu betul-betul merugikan kita. Nah, saya kasih satu hadis saja, satu contoh cerita, nggak usah banyak-banyak. Dalilnya banyak sebenarnya, satu aja. Sayyidina Suhail bin Amr dan Sayyidina Abu Sufyan ini termasuk tokoh Quraisy, tetapi masuk Islamnya itu agak akhir. Ya, masuk Islamnya agak akhir, bukan agak, sangat akhir ya, sudah tahun 8 Hijrah. Maka pada zaman Sayyidina Umar, beliau berdua pengen datang menemui Sayyidina Umar. Tunggu depan rumahnya itu, datang dari pagi-pagi sekali. Tapi ternyata Sayyidina Umar malah memasukkan orang-orang yang sahabat Badar, Sayyidina Bilal, Sayyidina Ammar, yang mana dulunya Sayyidina Bilal, Sayyidina Ammar ini orang-orang lemah,
orang-orang tertindas, orang-orang yang tidak dianggap punya apa-apa ketika zaman belum datangnya Islam. Maka Sayyidina Abu Sufyan itu marah. Wah, bagaimana ini? Kita dibiarkan di luar, itu mantan-mantan budak suruh masuk duluan. Bagaimana ini? Gak bisa dibiarkan seperti ini. Maka Suhail bin Amr mengatakan, memberi nasihat, jangan marah. Fa in kuntum ghidaban faghdabu ala anfusikum. Kalau kamu marah, marahlah kepada diri kamu sendiri. Du'iyal qaumu fa asra'u wa abta'tum. Kalian semua sama-sama diundang untuk masuk Islam, mereka bersegera, kamu lambat-lambat. Fa kaifa idza du'u yaumal qiyamati wa turiktum. Bagaimana nanti kalau pada hari kiamat mereka pada dipanggil masuk surga duluan, sedangkan kalian oleh Allah ditelantarkan di luar. Nah, jadi ya begini, keterlambatan dalam agama itu berbahaya. Di dunia saja sudah seperti itu risikonya. Yang aslinya seorang tokoh menjadi nilainya berkurang. Bagaimana nanti ketika di akhirat derajat itu begitu jauh perbedaannya. Lahdatan ya sahibi la taufali alfamilin zada bu'dul manzili. Ya, gara-gara rama naqsus sauki hina rajil fahtafa an nadirihil mahmali. Ya, ikuti syair begitu. Maksudnya al-mahmalu, baca al-mahmali ya darurat syair. Jadi ada seseorang yang dia ini tersesat di padang Sahara. Maka karena dia tersesat, dia sudah kebingungan, putus asa. Tengah-tengah putus asa melihat di ujung ada kafilah dagang. Maka dia usaha untuk mengejar lari. Tengah-tengah lari, kakinya tertusuk duri. Dia pengen berhenti untuk mencabut duri. Berhenti sebentar, ternyata dilihat lagi kafilah dagangnya sudah hilang, matilah dia kehausan. 1 detik dia lalai, 1 detik itulah kematian dia. Jadi keterlambatan dalam amal agama ini bisa bahaya sekali. Makanya Sayyidina Al-Hasan Al-Bisri beliau mengatakan, wallah la yaj'alullah 'abdan asra ilaihi ka'abdin abta'an. Demi Allah, Allah tidak akan menyamakan hamba yang bersegera mencari ridhonya dengan hamba yang tidak bersegera. Allah enggak akan samakan orang yang adzan sudah di masjid dengan yang qomat baru ke masjid. Ya, sama apa enggak di sisi Allah? Nah, kalau di dunia ini kamu ketawa saja, nanti di akhirat baru kaget. Loh, kalau gitu soal terus ya. Tapi soalnya yang benar, jangan ngecit pakai sajadah. Nah, nanti walaupun kosong maju terus. Ini masa mencari ridha Allah ngecit bagaimana? La ilaha illallah. Laqad dhananta lima ra'aitu min hirsika 'alal hadis. Karena aku melihat keinginan kuatmu untuk mencari hadis. As'adun nas bi syafaati. Paling beruntungnya orang bisyafaati dengan syafaatku yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Man, orang qala yang mengatakan la ilaha illallah khalisan min qalbihi, murni dari hatinya, au nasi atau dirinya. Rawahul Bukhari. Salatullah